Ya, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Pak Guru yang ini hari yang penuh kebahagiaan ini, tentunya di hari yang cerah, yang mudah-mudahan berkah selalu ada di kita semua. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran terkait dengan bab pertama, yaitu manusia, tempat dan lingkungan. Itu untuk bab 1, yaitu mengenai tempat dan lingkungan. Tentunya anak-anak tahu bahwa kita hidup itu berada pada suatu tempat dan tentu tidak akan terlepas dengan lingkungan kita. Maka dari itu, pokok materi yang akan kita bicarakan terkait dengan manusia, tempat dan lingkungan adalah terkait dengan ruang dan interaksi antar ruang. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Mengapa yang kita bicarakan itu? Karena ini terkait dengan manusia, tempat dan lingkungannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ruang? Yang dimaksud dengan ruang, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan baik secara keseluruhan ataupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu yang disebut dengan ruang. Jadi ruang adalah tempat di bumi baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ini tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan atau sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu yang disebut dengan ruang. Kemudian ruang
juga tidak hanya terbatas pada udara saja yang bersentuhan dengan bumi, tetapi ruang juga ya, termasuk atmosfer, ya, termasuk atmosfer, dan juga ruang meliputi ya, perairan yang ada, baik itu danau, lautan, dan lain sebagainya. Kemudian juga meliputi tanah, meliputi tanah. Tanah juga termasuk lapisan-lapisan yang ada di bawahnya, ya. Itu yang disebut dengan ruang. Jadi tidak hanya sebatas pada udara, tetapi juga air, kemudian tanah, ya, atau bumi, yang tentu saja ini semuanya akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi semuanya itu nanti akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh karenanya ruang, karena memang ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sekarang contohnya apa? Ruang sangat berpengaruh terhadap manusia. Tadi di depan sudah Pak Guru sampaikan bahwa ruang di situ termasuk tanah, air, dan udara. Sekarang Pak Guru tanya, apa jadinya ketika kita atau manusia tinggal di bumi ini tidak mendapatkan air? Kira-kira bagaimana? Apa yang akan terjadi? Jelas ini akan memunculkan, akan berdampak negatif bagi manusia itu sendiri. Contohnya, kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ketika kita haus misalnya. Maka yang terjadi ketika kekurangan air, manusia akan bisa jatuh sakit, bahkan bisa meninggal dunia karena kekurangan air. Kemudian contoh lagi, misalnya tanah akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena apa? Karena tingkat kesuburan tanah ini juga akan berbeda-beda. Ini juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Karena manusia membutuhkan apa? Membutuhkan makan. Sementara makan itu sendiri ya, kita dapatkan dari mana? Dari tanah yang berperan utama dalam menghasilkan bahan-bahan makanan. Coba kalian bayangkan ketika tanah kita ini hanya terdiri dari batu-batu yang sangat keras, batu gamping, batu hitam. Kira-kira bagaimana? Apakah kita dengan mudahnya untuk bisa mendapatkan beras atau padi? Saya kira ini akan mengalami kesulitan. Inilah pengaruh yang mungkin muncul ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau tadi Pak sudah menyampaikan tentang dua, sekarang kita juga akan akan berbicara tentang interaksi antar ruang. Karena
kalau ada ruang, berarti di sini nanti akan terjadi interaksi antar ruang. Nah, sekarang interaksi antar ruang itu apa? Interaksi itu adalah hubungan. Nah, interaksi antar ruang berarti apa? Berarti hubungan antar ruang, dan ini bisa terjadi manakala setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda, maka kemudian nanti akan terjadi interaksi antar ruang. Akan terjadi interaksi antar ruang. Tentu interaksi ini akan bisa terjadi melalui 3 bentuk. Yang pertama yaitu munculnya pergerakan, Pergerakan bisa terjadi dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Maka ini disebut dengan mobilitas. Pergerakan ini nanti akan dikenal dengan mobilitas. Kemudian yang kedua, perpindahan barang. Ini bisa terjadi karena adanya perpindahan karakteristik tadi, ya. Misalnya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Misalnya kalau kita berada di SMP Negeri 3 Mangkunegaran satu atap ini misalnya, ya. Kemudian SMP Negeri 3 satu atap ayah membutuhkan sebuah gorong-gorong untuk pembuatan saluran guna memperlancar aliran air ketika musim penghujan tiba. Tetapi di SMP Negeri 3 satu atap ayah kan tidak memproduksi gorong-gorong, maka dari itu kita membeli dari tempat yang berbeda, kita kirim ke SMP Negeri 3 satu atap ayah, ya. Maka gorong-gorong tersebut akan sampai ke SMP Negeri 3 satu atap ayah. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan pergerakan, ya. Pergerakan yang disebut dengan transportasi, ya. Karena perpindahan ini merupakan perpindahan barang. Perpindahan barang. Kalau yang pertama tadi pergerakan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, ya, itu disebut dengan mobilitas. Sekarang yang kedua adalah pergerakan barang dari tempat yang satu, ya, atau ruang yang satu ke ruang SMP Negeri 3 satu atap ayah, itu disebut perpindahan barang atau transportasi. Kemudian yang ketiga, perpindahan gagasan atau ide, ya. Jadi bentuk interaksi yang ketiga yaitu interaksi perpindahan gagasan atau ide. Perpindahan gagasan atau ide. Nah, ini yang dinamakan dengan komunikasi. Jadi pada dasarnya kita hidup tinggal pada suatu tempat atau pada suatu ruang, tentu kita membutuhkan orang lain, kita perlu berinteraksi, kita perlu bersosialisasi dengan semua yang ada di lingkungan kita tinggal, dengan semua di lingkungan kita berada, baik itu di lingkungan rumah tangga,
di lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi, RT, RW, desa dan seterusnya. Kita perlu berinteraksi. Nah, oleh sebab itu perlu kita ketahui bahwa interaksi antar ruang, ya, bahwa interaksi antar ruang yaitu terkait dengan tiga hal tersebut, ya. Interaksi itu terjadi dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah apa? Mobilitas. Yang kedua adalah transportasi. Ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Transportasi itu terkait dengan perpindahan barang, ya. Transportasi itu terkait dengan perpindahan barang. Itu tiga bentuk dari terjadinya interaksi sosial, ya. Interaksi. Lah, boleh. Kiranya bisa kita lihat anak. Itu materi luar ini terkait dengan ruang dan interaksi antar ruang, ya. Ruang dan interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang, ya. Ini tadi sudah kami sampaikan apa itu pengertian ruang, kemudian interaksi antar ruang itu tadi juga sudah kami berikan contohnya, ya. Sehingga harapan Pak Guru kalian sudah bisa memahami, ya, dan untuk mengakhiri pertemuan ini terkait dengan materi ruang dan interaksi antar ruang, perlu kalian catat, perlu kalian tulis di buku tulismu, dan nanti harus kamu kerjakan, kemudian sampaikan ke Pak Guru. Untuk kalau tadi yang menyimak pasti nanti akan bisa menjawabnya, tapi kalau yang hanya mainan tentu kalian akan sulit untuk bisa mengerjakannya. Sekarang ditulis di buku tulismu, nanti dikerjakan sebagai tugas. Yang pertama, nomor 1, yaitu apa pengertian dari ruang? Pengertian dari ruang. Yang kedua, interaksi terjadi dalam tiga bentuk. Nomor 2 itu interaksi terjadi dalam tiga bentuk. Sebutkan apa saja dan masing-masing beri contohnya. Nomor 3, mengapa kita hidup perlu untuk berinteraksi? Mengapa kita hidup perlu untuk berinteraksi? Saya kira semuanya sudah menulis. Sekali lagi, soal yang Pak Guru berikan tolong dijawab, kemudian nanti disampaikan ke Pak Guru. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, tentunya apa yang Pak Guru sampaikan, manakala ada yang kurang, tentu
kami mohon maaf dan mudah-mudahan semua yang Pak Guru sampaikan bisa anak-anakku pahami dan juga bisa dimengerti serta kedepannya bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.